Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan syukur kita padanya diberikan tambahan nikmat kepada kita semua. Dan bahkan khususnya untuk kita baik yang sehat maupun yang tiada, mudah-mudahan Allah memberikan kita kepada makom yang terpuji. Kita doakan saudara-saudara kita, kerabat dan kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang ada di Rohingya di Palestina yang saat ini mengalami penderitaan yang berat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dan mudah-mudahan Allah mendatangkan pertolongan. Jamaah Allah, hari ini adalah tepatnya tanggal hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal yang saya kira tidak asing bagi kita, bahkan negara pun mencatatkan sebagai hari libur. Tentu saja ini adalah sebuah kesempatan bagi kita kaum muslimin untuk memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pemerintahan kita, yang mengkhususkan hari ini adalah peringatan Maulid Nabi. Nah, pada kesempatan ini sedikit saya ingin menyinggung, melanjutkan cerita saya minggu yang lalu tentang Maulid Nabi. Bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu sebenarnya ada 3 peristiwa besar, yaitu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian hijrahnya dari Makkah ke Madinah, dan yang ketiga adalah wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal juga pada tahun yang berbeda. Rahmatullah, tentu saja kita beruntung sebagai umat Muhammad SAW. Allah memberikan hidayah kepada kita untuk beriman dan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul Muhammad SAW. Muhammad adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebagai nabi tapi juga sebagai rasul, bahkan sebagai sayyidul anbiya, sebagai pemuka para nabi, dan sayyidul mursalin, pemuka para rasul. Nah, tentu saja kalau hari ini adalah hari peringatan Maulid Nabi, nah saya sebenarnya ingin mengajak pada diri saya sendiri dan berjamaah sekalian, ini adalah sebuah kesempatan yang barangkali bisa saja dilakukan pada waktu yang lain, tapi momentum seperti ini jarang-jarang kita dapatkan karena hanya 1 tahun sekali. Ada baiknya ya tentu saja kita lebih mengenal kembali siapa Nabi kita, khususnya Nabi Muhammad SAW, baik melalui cerita-cerita atau melalui sirahnya. Dan sekarang sudah banyak buku sirah Nabawiyah yang biasa Bapak Ibu bisa pilih dan pelajari, yang dengan itu akan menimbulkan gairah, menimbulkan giroh, sekaligus kemudian kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan itu menjadi penting. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, jamaah rahmatullah, tentu saja kalau kita menelusuri kehidupan Rasulullah melalui sirah Nabawiyah, tentu sudah ada medianya tersendiri. Channel Idris sudah memberikan di sana, dan mungkin kita juga bisa mengikutinya melalui buku sirah Nabawiyah. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini, pada pagi hari ini, saya hanya ingin mungkin bukan iklan ya, tetapi semacam mengajak ya pada diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian untuk mengkaji lebih dalam lagi siapa sebenarnya siapa Muhammad SAW itu siapa. Dan untungnya kita ini sudah tentang pribadi yang sangat agung itu sudah ciri-cirinya seperti apa, perilakunya seperti apa, bahkan fisik tubuhnya itu seperti apa,
semua dalam sebuah kumpulan, ya, sebuah kumpulan mungkin hadis, bisa juga bukan hadis, yaitu cerita para sahabat yang dikumpulkan oleh perawi yang sudah kita kenal, yaitu Imam At-Tirmidzi, atau lebih tepatnya namanya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Dalam bukunya yang sudah bisa kita peroleh, kebetulan saya bawa dan saya beli, yaitu Asy-Syama'il Muhammadiyah. Jadi ini adalah buku tentang pribadi Rasulullah SAW. Tentu saya baca dari awal sampai halaman terakhir masih tidak puas, selalu baca kembali, dan itu akan menimbulkan rasa kecintaan kita tumbuh kepada Rasul Muhammad SAW. Buku ini adalah terdiri dari 56 bab, dan kalau di dalamnya berisi hadis itu jumlahnya 417 hadis di dalamnya. Isinya apa? Isinya adalah bercerita tentang fisik Rasulullah itu seperti apa, dimulai dari tanda kenabian, fisik ciri-ciri Nabi, rambutnya seperti apa, wajahnya seperti apa, perilakunya seperti apa, jalannya bagaimana, sebelum makan bagaimana, sudah makan gimana, bagaimana menghadapi keadaan-keadaan tertentu. Jadi selain disebutkan oleh istri Rasulullah sendiri, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang menyebutkan bahwa akhlak Rasul itu adalah Al-Quran, tentu ada bukan Quran tidak cukup, tapi ada tambahan informasi yang disebutkan dalam hadis tentang pribadi Rasulullah SAW. Di samping itu adalah kemudian apakah bukti-bukti itu ada? Masih ada, sebagian besar masih ada dan dikumpulkan di zaman Khalifahan Utsmani, yaitu dan sekarang tempatnya namanya Topkapi Museum. Itu semua beberapa ciri-ciri Nabi, rambutnya Nabi, dan Nabi semuanya berkumpul di sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian punya kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan itu. Nah, jamaah rahmatullah, tentu saja kepribadian Rasulullah SAW itu bukan hanya diakui oleh umat Islam, tapi juga diakui oleh musuh-musuhnya. Bahkan ada seorang musuh Islam, yaitu Quraisy, yang belum masuk Islam pada waktu itu, yang namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, adalah seorang perunding Quraisy yang sangat handal sekali. Jadi kalau Quraisy itu berunding dengan siapapun, selalu mengutus yang namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Nah, Urwah itu sampai menceritakan ketika melakukan perundingan dengan Nabi pada perundingan Hudaybiyah. Katanya, kata si Urwah, demi Allah, wahai kaum Quraisy, ketika dia setelah perundingan, kemudian dia pulang ke kaumnya di Mekah, lalu mengatakan kepada kaumnya, demi Allah, wahai kaum Quraisy, aku pernah diutus kepada Kaisar Heraklius, Raja Kisra dan Najasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh para sahabatnya atau pengikutnya sebagaimana pengagungan para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Tentu Urwah tidak pernah mau menyebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad kepada Muhammad. Demi Allah, katanya, tidaklah ia membuang dahaknya kecuali di telapak tangan salah seorang dari para sahabatnya, kemudian orang tersebut mengusapkan ke wajah dan tubuhnya. Jika Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, mereka segera melaksanakannya. Jika Nabi berwudu, maka mereka hampir saja terkelahi demi memperebutkan sisa wudunya. Jika Nabi berbicara, maka mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak mampu menatap pandangannya kepada Nabi karena keagungannya. Hadis ini dalam riwayat Bukhari. Hadis ini tentu saja menunjukkan betapa para sahabat itu sangat hormat, sangat tawadhu di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan ada sebuah cerita di Mekah itu, tentu Nabi sering mengumandangkan atau melantunkan ayat-ayat Al-Quran
malam hari itu Abu Jahal mengendap-endap mendekati rumah Nabi dan ingin apa? Ingin mendengarkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kemudian menjelang pagi lalu Abu Jahal kembali ke rumahnya. Itu menunjukkan betapa sebenarnya bahwa ada dalam diri Rasulullah itu adalah daya tarik yang luar biasa. Siapapun yang bertemu dengan Nabi, siapapun yang mengenal sebelum mengenal Nabi maupun sudah mengenal Nabi pun, kalau dia musuh adalah sangat geram sekali. Tapi begitu datang bertemu dengan Nabi, berbicara dari muka ke muka, maka mereka selalu tunduk, tunduk. Nah, oleh karena itu keagungan yang demikian itu tentu saja anugerah dari Allah SWT, dan itu menjadikan kita semakin keimanan kita kepada Allah bahwa memang Nabi adalah Nabi, Nabi adalah Rasul Muhammad SAW. Nah, untuk itu saya tentu tidak akan beriklan pada Bapak Ibu sekalian membeli buku ini tentu ada harganya. Tapi kalau Bapak Ibu googling sebenarnya ada di sana. Tadi malam saya coba googling, itu ada PDF-nya, jadi gratis tentu saja. Nah, mohon Bapak Ibu punya kesempatan untuk mendownload, karena ini tidak panjang, mudah-mudahan satu hari ini dari pagi ini sampai nanti sore bisa kita habiskan untuk kita bisa merenungi sebenarnya siapa Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa memanfaatkan waktu yang tentu diberikan oleh Allah SWT melalui pemerintah kita, bahwa hari libur tentu libur aktivitas-aktivitas yang lain. Mari kita fokuskan libur kita hari ini adalah untuk mengenali siapa Nabi kita, karena itulah adalah salah satu soal yang akan ditanya oleh malaikat nanti kita di dalam bahasa siapa Nabimu. Dan kita hanya orang-orang yang mengenalnya, merasakan, mencintainya. Mereka orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan. Untuk itu mari kita awali kehidupan kita hari ini dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.